Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat muslim, sahabat beriman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa zina dan bagaimana cara meredamnya. Zina adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat membantu kita menjauhi dan meredam dosa ini. Saudaraku yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, berikut adalah 3 langkah untuk meredam dosa zina. Di antaranya, yaitu yang pertama, memperbanyak sholawat kepada imam muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan membaca surah Al-Mulk secara rutin. Amalan ini diharapkan dapat menjadi syafaat dan perlindungan dari azab Allah. Sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan surah Al-Mulk adalah salah satu surah yang memiliki banyak keutamaan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Saudaraku, keutamaan sholawat yaitu, yang pertama, dikabulkan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi, dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Yang kedua, dihapuskan dosa. Barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat untuknya 10 kali. Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Diberikan syafaat. Sholawat dapat menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Dan keutamaan membaca surah Al-Mulk memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah mencegah dari siksa kubur dan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku, surah Al-Mulk. Hadits riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Surah Al-Mulk juga disebutkan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan memperbanyak sholawat dan membaca surah Al-Mulk, kita berharap mendapatkan syafaat dan perlindungan dari azab Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan ini. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Sedekah dapat membantu membersihkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits riwayat Tirmidzi. Saudaraku yang seiman, yang terkasih, yang berbahagia, yang Allah cintai, keutamaan sedekah yaitu kita jadikan 4 artian. Yang pertama, membersihkan dosa. Sedekah memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadits riwayat Tirmidzi. Saudaraku, betapa besar manfaat sedekah dalam membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, menghindarkan dari kesulitan. Sedekah juga dapat menjadi pelindung dari berbagai kesulitan dan bencana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. Yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridhonya. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah
Janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dirugikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Hadirin yang berbahagia, yang Allah cintai, yang terakhir dari tema hari ini adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat yang benar adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Perbanyak sholawat dan membaca surah Al-Mulk. Sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan surah Al-Mulk adalah salah satu surah yang memiliki banyak keutamaan. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang telah kita bahas tadi yang pertama itu. Saudaraku, dari keutamaan sholawat, memperbanyak sedekah. Dan yang terakhir ini adalah suatu keistimewaan dalam setiap perjalanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Maha Semesta Alam. Ketiga langkah ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk meredam dosa zina dengan bertaubat, memperbanyak sholawat dan membaca surah Al-Mulk, serta memperbanyak sedekah. Insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat yang benar adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Perbanyak sholawat dan membaca surah Al-Mulk. Sholawat adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Perbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu cara untuk membersihkan diri dari dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengamalkan ketiga langkah ini, kita berusaha untuk selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar, termasuk zina. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan, kita dapat meredam dosa zina dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjauhi dosa-dosa besar dan selalu berada di jalan yang diridhoinya. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu taat kepadamu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmatmu, yang selalu berusaha memperbaiki diri dan menjauhi segala perbuatan yang Engkau murkai. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan, memperbanyak amal soleh, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu ingat kepadamu dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk selalu berada di jalan yang benar. Mari kita terus berusaha memperbaiki diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Semoga tausiah ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu introspeksi diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan tausiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.